Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Nur Aulia dari Prodi Teknobiologi kelas A Universitas Teknologi Sumbawa. Di video kali ini, saya bertujuan memberikan jawaban untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Heni Mawarni MPD. Soal yang pertama yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda yang dimaksud dengan karakteristik bahasa serta berikan contohnya. Arbitrer. Kata arbitrer dapat diartikan dengan tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Arbitrer bisa juga disebut mana suka dan bisa muncul tanpa alasan. Contohnya yaitu kata pohon, yang didefinisikan tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Masyarakat Arab tidak melambangkan tumbuhan yang berbatang keras dan besar itu dengan sebutan pohon. Namun, mereka melambangkannya dengan syajaratun. Pelambangan tersebut tidaklah individual. Sifat arbitrer itu hanya berlaku dalam masyarakat bahasa dalam bentuk kesepakatan bersama atau konvensional. Jadi, masyarakat berbahasalah yang secara mana suka menentukan lambang-lambang dalam bahasa dan menentukan pula wujud yang dilambangi oleh lambang-lambang tersebut. Selanjutnya, sistematis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak dan secara sembarang. Sedangkan sistemis artinya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri atas subsistem atau sistem bawahan. Oleh karena kalimat sistematis adalah kalimat yang berpola, seperti subjek, predikat, dan objek, berikut contohnya. Kakak menulis sebuah surat, di mana kakak sebagai subjek menulis sebagai predikat, serta sebuah surat sebagai objek. Selanjutnya, unik. Unik sebagai hakikat bahasa, artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Setiap bahasa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Misalnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak demikian. Keunikan bahasa Indonesia adalah tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Jadi, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita beri tekanan, maka makna kata itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Misalnya, pada kalimat dia menangkap kucing, maka makna kalimat yang melakukan tindakan menangkap kucing adalah dia, bukan orang lain. Jika tekanan diberikan pada kata menangkap, maka kalimat bermakna yang dilakukan dia bukanlah tindakan lain, melainkan menangkap, bukan mengejar atau mengurung misalnya. Jika tekanan diberikan pada kata kucing, maka kalimat itu adalah kata yang ditangkap oleh dia adalah kucing, bukan ayam atau tikus. Selanjutnya, produktif. Produktif secara sederhana berarti banyak hasilnya. Bahasa dikatakan produktif maksudnya adalah bahwa meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Misalnya dari 6 fonem dan 22 konsonan bahasa Indonesia dapat terlahir frase, kata, dan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Keproduktifan bahasa Indonesia dapat juga dilihat pada jumlah kalimat yang dapat dibuat. Dengan kosakata yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berjumlah lebih kurang 90.000 buah, kita dapat membuat kalimat bahasa Indonesia yang tidak terhingga banyaknya, termasuk juga kalimat-kalimat yang belum pernah ada atau pernah dibuat orang. Pertanyaan kedua, mengapa bahasa Melayu disebut cikal bakal bahasa Indonesia? Bahasa Melayu disebut cikal bakal bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan penggunaannya dalam masyarakat Indonesia. Bahkan, Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama mengungkapkan bahwa dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia akan seirama dengan perkembangan
masyarakat Indonesia. Soal ketiga yaitu jelaskan secara singkat fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Batavia, kini disebut Jakarta, pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar bernama Sumpah Pemuda, dan butir ketiga menjadi dasar pijakan atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa budaya dan ilmu. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sehari kemudian, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 UUD 1945. Pengembangan bahasa menjadi bahasa resmi negara merupakan usaha untuk memperluas pemakaian bahasa di luar masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui pengajaran bahasa, media massa, dan lain-lain. Fungsinya bahasa Indonesia ini digunakan di seluruh penjuru negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang turut mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang dicantumkan pada pasal 44 ayat 1. Yang mana pasal itu berbunyi, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui pasal tersebut, pemerintah dalam hal ini Badan Bahasa berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia atau bagi penutur asing, yaitu BIPA. Fakta bahwa 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa asing di sana merupakan wujud dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya. 4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa Indonesia. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan makna konotasi dan denotasi? Apa itu konotasi dan denotasi? Konotasi adalah makna kultural atau emosional yang bersifat subjektif dan melekat pada suatu kata atau frasa. Sementara itu, makna eksplisit dan harfiah dari suatu kata atau frasa disebut denotasi. Makna konotasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang mempunyai makna lain atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Sedangkan denotasi adalah makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Dengan kata lain, denotasi adalah makna sebenarnya dan konotasi adalah makna tidak sebenarnya. Selanjutnya, jelaskan bagaimana cara penulisan kutipan dan daftar pustaka beserta contohnya. Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata atau lebih kurang 4 baris. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik atau kutip di awal dan di akhir kutipan, seperti contoh berikut. Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri, dengan jarak 5 ketuk atau 5 spasi dari margin kiri dan jarak antar baris 1 spasi. Teks yang dikutip boleh diberi tanda petik pada pembuka dan penutupnya, tetapi tidak boleh tidak diberi, seperti berikut ini. Penulisan kutipan tak langsung yang merupakan intisari dari keseluruhan hasil sebuah penelitian tidak perlu mencantumkan nomor halaman. Penulisannya cukup dengan mencantumkan nama pengarang,
dan tahun penerbitan pustaka. Contohnya seperti berikut ini. Berikut penulisan daftar pustaka.